Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita hadis yang kedua, hadis yang menerangkan tentang sabda baginda Rasulullah SAW yang memberikan jalan mudah untuk menuju surga. Hadis yang kedua adalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an wastadharahu wa halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahunna. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, mengqara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wastadharahu, dan menghafalkan Al-Quran, wa halalahu, dan menghalalkan yang dihalalkan dalam Al-Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahu Allahu bil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dengan Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu orang yang mampu membaca, menghafal, dan mengamalkan isinya al-jannata, surga. Wa syafa'ahu, dan diberi hak syafaat fi asyri min baiti ahlihi min ahli baitihi, dan diberi hak syafaat untuk mensyafaati keluarganya yang jumlahnya 10. Kulluhum qad wajabat lahun nar, yang seharusnya keluarganya itu harus mampir ke neraka terlebih dahulu. Hadis ini ada 3 poin. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu saja diawali dengan belajar. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pada saat ini kalau ada generasi muda, siapapun saja yang tidak bisa membaca Al-Quran, tentu saja sangat rugi, karena metode membaca Al-Quran sudah banyak, mulai dari qiraati, iqra, yambu'a, dan metode-metode lain yang mempermudah orang untuk belajar Al-Quran. Ditambah lagi dengan teknologi yang bisa membantu orang untuk belajar Al-Quran. Maka sangat-sangat rugi seandainya ada generasi muda yang tidak mau belajar Al-Quran. Bukannya tidak bisa, tapi dia malas untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, poin yang kedua adalah menghafal. Salah satu kitab suci yang mampu untuk dihafalkan satu-satunya adalah Al-Quranul Karim. Ini merupakan sebagai salah satu mukjizat dari Al-Quranul Karim. Satu-satunya kitab suci yang mampu dihafal, sementara kitab suci yang lain mustahil untuk dihafal. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika engkau ragu tentang Al-Quran ini, maka buatlah satu surat. Tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Al-Quranul Karim ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar, dan mukjizat ini bersifat maknawi. Mukjizat itu ada 2, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi.
Kalau mukjizat hissi itu adalah mukjizat yang bisa dilihat, dirasa oleh para sahabat zaman dulu. Saat ini kita sudah tidak bisa merasakan mukjizat Rasulullah SAW. Seperti membelah bulan, tangan beliau keluar air, itu yang bisa merasakan hanya sahabat-sahabat zaman dulu. Tapi sekarang ini yang masih adalah mukjizat Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang terbesar. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa ad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jikalau engkau ragu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat. Tantangannya untuk membuat satu surat, tentu saja nggak bisa. Dan kalau kita belum bisa menghafal, karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membaca itu sudah luar biasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu yang akan memberikan syafaat besok di yaumul qiyamah. Dan yang ketiga, poin ketiga dari hadis ini adalah orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan ini yang paling berat, menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup, perilaku sehari-hari, sebagaimana perilaku akhlak Rasulullah SAW. Sayyidina Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, akhlaknya Rasulullah itu bagaimana wahai Aisyah? Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Jadi orang yang mempunyai tiga tipe ini adalah istimewa. Orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Luar biasa. Makanya dia mempunyai keistimewaan, diberi hak untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sebenarnya harus mampir dulu ke neraka. Kalau kita belum sampai ke derajat itu, paling tidak adalah kita membaca Al-Quran di setiap harinya. Apalagi ini adalah bulan Ramadan yang disebutkan bahwa Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan semoga saja di antara keluarga kita, kalau bukan kita, ada salah satu keluarga kita yang memenuhi ketiga kriteria ini, membaca, menghafal, mengamalkan isi Al-Quran, sehingga bisa memberikan syafaat kepada kita besok di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.